Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman wal islam yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ghardul hayat. Setiap manusia yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala hidup di alam dunia, dia pasti memiliki tujuan kehidupan. Tujuan yang akan mengantarkan dia pada satu titik. Oleh karena itu, kalau kita lihat, tujuan manusia hidup ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek, dan yang kedua adalah tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah dunia. Pertanyaannya, apakah kemudian kita boleh memiliki tujuan dunia? Apakah kemudian tujuan kita hidup ini hanya untuk akhirat? Maka kemudian perlu kita bahas pelan-pelan. Ikhwatal iman wal islam, tujuan jangka pendek ini adalah ketika seseorang manusia menjadi sukses secara finansial, secara status, dia punya jabatan, dia punya harta, dia punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya istri yang solihah, punya anak-anak yang solih dan solihah. Maka itulah tujuan jangka pendek. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk meraih tujuan jangka pendek ini, maka kemudian minimal ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh setiap manusia supaya dia meraih kesuksesan di tujuannya yang jangka pendek ini. Yang pertama adalah pendidikan. Orang yang pendidikannya semakin tinggi, maka kemungkinan untuk bisa meraih kesuksesan di tujuan jangka pendek ini semakin terbuka. Orang-orang yang pendidikannya di atas, pendidikannya tinggi, maka kemudian kesuksesan di dunia itu akan semakin mudah didapatkan. Oleh karena itu kami berpesan kepada hadirin, kepada ikhwatal iman dan Islam semuanya yang ada di manapun berada, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu, baik itu yang formal maupun yang non formal. Bagi para orang tua, jangan pernah takut untuk menyekolahkan anak-anak Anda. Jangan membunuh anak-anakmu karena engkau takut miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Karena sesungguhnya rizkimu aku jamin kata Allah, dan rizki anakmu telah aku jamin kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang bisa menunjang kesuksesan tujuan jangka pendek ini adalah pengalaman. Maka semakin luas pengalaman, maka kesempatan untuk meraih kesuksesan di tujuan jangka pendek ini semakin terbuka lebar. Maka pengalaman ini tidak kalah pentingnya dari pendidikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang berhijrah mencari pengalaman di tempat yang lain, maka kemudian dia akan mendapatkan keluasan rezeki, mendapatkan tempat perlindungan yang baik. Pengalaman. Maka beda antara orang-orang yang hanya berputar di kampung halaman dengan orang-orang yang melanglang buana mencari pengalaman di belahan dunia. Oleh karena itu pengalaman juga penting, tidak kalah penting daripada pendidikan. Yang ketiga, ini tidak boleh dijadikan patokan. Kalau pengalaman dan pendidikan harus dikejar, tetapi yang ketiga ini adalah kebetulan. Apa itu? Faktor nasib. Faktor nasib ini kadang-kadang ada orang yang pendidikannya rendah, tetapi dia sukses dunianya. Ada orang yang hanya tamat SD, tamat SMP, tapi dia punya pegawai yang tamatan sarjana. Tetapi sekali lagi, ini faktor nasib. Faktor nasib itu artinya kebetulan. Dan ini tidak bisa dijadikan patokan dalam kehidupan kita. Hadirin, 3 hal ini adalah bagaimana kemudian
kita merencanakan tujuan jangka pendek dalam kehidupan kita, pendidikan, pengalaman, dan faktor nasib. Sementara tujuan jangka panjang kita, seluruh manusia, adalah bagaimana mendapatkan kebahagiaan di kehidupan setelah alam dunia. Kita umat Islam, kita meyakini bahwa ada kehidupan setelah alam dunia, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan yang kekal, kehidupan selama-lamanya. Oleh karena itu, siapa yang menderita di alam akhirat, maka dia akan menderita selama-lamanya. Siapa yang beruntung di alam akhirat, dia akan bahagia selama-lamanya. Bagaimana cara kita meraih kesuksesan di tujuan jangka panjang ini? Maka caranya hanya satu. Raihlah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan ibadah. Raih hal-hal yang menjadikan Allah bahagia, Allah senang. Jadikan setiap pekerjaan kita bernilai ibadah. Maka itulah cara kita untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di tujuan jangka panjang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah tidak bisa dijadikan standarisasi untuk kesuksesan dunia. Maka kemudian tidak heran ketika kita melihat ada orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah, rajin infak, tetapi secara materi di dunia dia kekurangan. Dia tidak punya jabatan, bahkan sakit-sakitan, padahal dia rajin beribadah. Ingat, tujuan jangka pendek diraih dengan 3 cara tadi. Sementara ibadah kita, sholat kita, segala aktivitas yang itu bernilai kebaikan adalah kita dedikasikan untuk kebahagiaan kita di tujuan jangka panjang kita, yaitu akhirat. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang diberikan kesuksesan di tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Bagi yang belum sukses di tujuan jangka pendek, maka jangan berkecil hati. Masih ada tujuan yang lain, yang lebih bahagia, yang lebih sukses, yang lebih kekal, yaitu tujuan jangka panjang kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah ta'ala ayyuwaffiqana wa yahdiyana ila siratim mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.